Halo, perkenalkan kami dari Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini kami akan membahas tentang kesiapan menjadi orang tua. Tonton sampai habis ya. Berikut adalah penjelasan mengenai kesiapan menjadi orang tua. Apa itu kesiapan menjadi orang tua? Kesiapan menjadi orang tua adalah kesiapan seseorang dalam memasuki dunia pengasuhan. Terdapat 3 aspek yang perlu dipersiapkan untuk menjadi orang tua, yaitu C. Sosial, A. Gaya hidup yang sehat, P. Psikologis, atau bisa disingkat dengan siap. Yang pertama adalah sosial. Yang termasuk aspek sosial ada 2, yaitu H. Penghasilan dan P. Pendidikan, atau yang disingkat dengan HP. H. Penghasilan. Anak, orang tua, dan keluarga memiliki beberapa kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Untuk itu, diharapkan orang tua memiliki penghasilan supaya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. P. Pendidikan. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, diharapkan orang tua juga mau terus belajar supaya bisa menjadi orang tua yang siap. Orang tua diharapkan mau mengembangkan pemahaman dan keterampilannya sepanjang waktu. Pemahaman dan keterampilan tersebut bisa bersumber dari pendidikan sekolah atau dari pembelajaran lingkungan seperti majelis taklim, tempat kursus, keluarga, atau lingkungan terdekat. Yang kedua adalah gaya hidup yang sehat. Yang termasuk aspek gaya hidup sehat adalah ramah, yang terdiri dari ra, olahraga, ma, makan yang sehat, dan ha, hindari zat yang berbahaya. Orang tua diharapkan untuk menjalani gaya hidup sehat dengan berolahraga teratur, makan makanan yang sehat, dan menghindari zat yang berbahaya. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tubuh dan pikiran tetap sehat dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Selain itu, gaya hidup sehat yang dilakukan oleh orang tua ini akan menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Yang ketiga adalah psikologis. Yang termasuk aspek psikologis adalah ra, rasa berharga sebagai orang tua, ha, hubungan yang positif, ma, masalah atau memecahkan masalah, dan T, tahu atau pengetahuan, atau bisa disingkat dengan rahmat. Ra, rasa berharga. Rasa berharga sebagai orang tua perlu dimiliki sebagai bentuk kesiapan menjadi orang tua. Ciri-ciri orang yang memiliki rasa berharga ini adalah individu dapat menjalin hubungan yang baik dengan pasangan, percaya diri untuk menjadi orang tua, mandiri, yang salah satu contohnya adalah bisa menentukan aktivitas yang ingin dilakukan dengan pilihannya sendiri, dan individu bisa memisahkan antara pengasuhan yang diterima saat kecil dan pengasuhan yang ia ingin lakukan ke anaknya sendiri. H. Hubungan yang positif. Individu bisa berempati dan juga mempunyai hubungan positif terutama dengan pasangan. Bisa peka terhadap apa kebutuhan orang lain, terutama peka dengan kebutuhan pasangannya sendiri. Lalu terdapat rasa percaya dengan orang lain. Selanjutnya, individu yang siap menjadi orang tua adalah individu yang merasa bahwa sewaktu kecil ia merupakan anak yang dicintai oleh orang tuanya. Dan yang tidak kalah penting adalah mempunyai hubungan positif dengan keluarga, seperti minimnya konflik. Ma, masalah atau memecahkan masalah. Individu dengan pasangannya mempunyai komunikasi yang terbuka, saling mendukung satu sama lain. Juga, individu dapat mengetahui apa saja perbedaan diri dan pasangan. Dan yang tidak kalah penting adalah merasa puas dengan pernikahannya. T. Tahu atau pengetahuan. Individu mempunyai pengetahuan mengenai perkembangan anak, memiliki harapan yang realistis terhadap anak, serta menunjukkan sikap positif terhadap perkembangan anaknya. Nah, sekarang kita berpindah ke pembahasan selanjutnya. Dalam pernikahan, untuk bisa membangun hubungan positif yang minim konflik, kita bisa melakukan hal-hal tertentu. Berikut adalah tip mengatasi konflik dalam pernikahan yang bisa dipraktikkan. Pertama, keluhan yang jelas dan pada waktu yang tepat.
Individu mengatakan keluhan yang jelas kepada pasangannya dan mencoba untuk meminta pasangannya untuk melakukan perubahan perlakuan yang sekiranya bisa diubah. Dan yang tidak kalah penting adalah pengungkapan keluhan ini harus pada waktu yang tepat. Kedua, adil. Individu hendaknya mencoba untuk memahami pasangan dengan melakukan komunikasi yang terbuka. Lalu yang tidak kalah penting adalah individu hendaknya berlaku adil dengan tidak hanya mau dipahami oleh pasangannya, tetapi juga harus memahami pasangannya. Ketiga, hindari panggilan buruk. Individu tidak dibenarkan untuk melakukan panggilan buruk terhadap pasangannya seperti "kamu pembohong", "kamu keras kepala". Individu juga tidak dibenarkan untuk berprasangka seolah pasangannya tidak akan melakukan hal atau perilaku yang sudah disepakati bersama. Keempat, saat ini dan di sini. Pasangan hendaknya dapat mengkomunikasikan apa saja hal yang mengganjal dan tidak disukai pada waktu saat ini dan di sini. Hal ini dilakukan agar masalah yang terjadi tidak tercampur dengan keluhan yang terdahulu dan tercampur dengan keluhan yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang sekarang. Kelima, tim. Pasangan harus mengingat bahwa mereka adalah satu tim, bukan dua kelompok yang berbeda dan terpisah. Karena itulah pasangan harus mencoba untuk mencari jalan kompromi karena tidak akan pernah ada pemenang tunggal dalam perdebatan di antara kedua pasangan. Keenam, empati. Individu harus mencoba untuk berempati kepada pasangan agar bisa memahami sudut pandang pasangannya dan nantinya dapat menemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik. Nah, tidak terasa videonya sudah sampai di ujung nih. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga ilmu yang kami bagikan bisa bermanfaat.